Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Yazid Irfani dengan NIM 082 dari PBS kelas C. Jadi di sini saya akan meneruskan tugas mingguan dari manajemen sumber daya manusia. Untuk minggu ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi kepemimpinan atau leadership. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan itu sangatlah penting dan berarti untuk menciptakan tim yang solid, produktif, dan termotivasi. Untuk pengertian kepemimpinan tersendiri itu adalah suatu proses ketika seseorang pemimpin itu memberikan visi, arahan, motivasi, serta keteladanan, dan lain-lain, sehingga orang lain itu mau mengikuti dengan sukarela. Jadi bukan sekedar posisi atau jabatan, tetapi tentang pengaruhnya yang diberikan oleh pemimpin tersebut. Di dalam kepemimpinan itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama yaitu pemimpin sendiri tersebut, yakni suatu individu yang mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian pengikut atau followers, yakni pihak yang dipimpin dan menjadi fokus pengembangan dari pimpinan tersebut. Kemudian situasi, yakni kondisi organisasi atau perusahaan yang memengaruhi gaya pemimpin tersebut. Kemudian tujuan bersama, yakni arah yang ingin dicapai oleh suatu tim atau organisasi secara bersama atau arah tujuan umum. Dan interaksi, yakni suatu proses komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Jadi kepemimpinan itu memiliki beberapa tujuan, yakni mengarahkan tim untuk mencapai tujuan organisasi, menciptakan motivasi dan semangat kinerja, mengatasi masalah dan membuat keputusan, membangun budaya kerja positif, dan mengembangkan potensi anggota tim, dan lain-lain. Kemudian kepemimpinan itu dibagi menjadi beberapa macam gaya. Yang pertama yakni gaya otoriter, yakni suatu pemimpin yang dominan, keputusannya sepihak, dan gaya ini merupakan gaya yang efektif untuk situasi yang darurat. Kemudian gaya demokratis, yakni pemimpin yang melibatkan tim dalam keputusannya. Jadi gaya ini untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi dari pihak lain. Kemudian gaya laissez-faire, yakni pemimpin memberikan kebebasan yang luas. Jadi ini cocok untuk tim yang sangat kompeten. Kemudian gaya transformasional, yakni memotivasi dengan visi besar dan keteladanan dari pemimpin tersebut. Kemudian transaksional, yakni gaya memimpin yang fokus pada reward dan punishment. Kemudian pemimpin itu harus memiliki beberapa keterampilan utama atau ini wajib dimiliki oleh pemimpin, yakni komunikasi yang jelas dan tegas, kemampuan memotivasi dan menginspirasi, kemudian pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, kemudian empati dan kemampuan mendengarkan anggotanya, kemampuan manajemen ketika ada konflik, integritas dan sikap profesional, dan lain-lain. Terkadang di dalam kepemimpinan itu terdapat beberapa tantangan seperti mengelola perbedaan karakter anggota tim, menyeimbangkan kepentingan individu dan organisasinya, kemudian menghadapi perubahan lingkungan kerja, kemudian menjaga kepercayaan dan konsistensi, dan lain-lain. Tetapi untuk melawan tantangan dalam kepemimpinan tersebut terdapat beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas pemimpin tersebut, yakni seperti banyak belajar dan menerima feedback, kemudian berlatih komunikasi efektif, memahami kebutuhan dan motivasi anggota tim, dan memberikan contoh atau menjadi teladan, dan berani mengambil resiko yang terukur, dan lain-lain. Jadi kepemimpinan itu adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif itu mampu menginspirasi, menggerakkan, dan membangun kepercayaan, sehingga tim tersebut atau organisasi tersebut dapat bekerja secara optimal dan mencapai tujuan organisasi secara bersama. Oke, mungkin cukup itu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.